Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Is Adelia. Saya mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung angkatan 2018, NPM 100418230. Hari ini saya akan mempresentasikan spesies saya yang berjudul Tanggung Jawab Hukum Pihak Penyedia Jasa Layanan Travel akibat bocornya data pelanggan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Baik, latar belakang, e-commerce merupakan model bisnis pertukaran barang dan atau jasa yang kegiatannya tidak mengharuskan para pihak untuk bertemu secara langsung. Begitupun dengan proses pembayarannya. Kesepakatan untuk saling mengikatkan diri di antara para pihak dalam transaksi e-commerce ini kemudian disebut dengan kontrak elektronik. Berdasarkan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang selanjutnya kita singkat dengan UU ITE mengatakan bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian yang dibuat para pihak dalam sistem elektronik. Pasal 1 angka 5 UU ITE juga menyebutkan pengertian dari sistem elektronik itu sendiri. Sistem elektronik yaitu serangkaian perangkat dan prosedur yang memiliki fungsi untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik. Biasanya sebelum kita dapat mengakses e-commerce, baik yang berbasis web ataupun yang berbasis aplikasi, kita diharuskan untuk mendaftarkan diri dengan mengisi sejumlah data pribadi, seperti nama lengkap, alamat tempat kita tinggal, alamat email, kemudian password, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan data pribadi. Namun, sangat disayangkan akhir-akhir ini banyak sekali kebocoran data pada sistem, terutamanya pada aplikasi-aplikasi e-commerce yang sering digunakan oleh masyarakat pada saat ini. Bahkan tidak sedikit dari masyarakat yang mengalami kerugian, baik material maupun non-material. Nah, oleh karena terdapatnya hubungan antara penyelenggara sistem elektronik dan pengguna sistem elektronik, maka perlu ditelusuri hubungan keduanya. Maka berdasarkan hal-hal tersebut, dapat ditarik identifikasi masalah sebagai berikut. Identifikasi masalah yang pertama adalah bagaimana kewajiban perusahaan penyedia jasa layanan travel terhadap data yang diperoleh dari penggunanya dihubungkan dengan KUH Perdata dan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lalu yang kedua adalah bagaimana tanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh pelanggan pengguna layanan jasa travel dihubungkan dengan KUH Perdata dan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Baik, hasil dan pembahasan dari penelitian ini yaitu terdapat sejumlah kewajiban bagi penyelenggara sistem elektronik yang tercantum dalam UU ITE dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem elektronik atau disingkat dengan PP-PTSE. Perlindungan data pribadi tercermin salah satunya dari pasal 15 ayat 1 UU ITE yang menyebutkan bahwa penyelenggara sistem elektronik harus mengadakan sistem elektroniknya dengan andal dan aman, serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik tersebut sebagaimana mestinya. Nah, pada penyelenggaraan sistem elektronik juga wajib memenuhi syarat-syarat minimum yang ditentukan oleh PP-PTSE ini. Salah satunya terdapat pada pasal 4 PP-PTSE yang dapat dilihat sebagai berikut, yaitu bagaimana syarat-syarat minimum untuk mengadakan sistem elektronik atau mengadakan penyelenggaraan sistem elektronik. Nah, kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik yang lain yang juga tercantum dalam UU ITE yaitu ada pada pasal 9, pasal 10, pasal 17, dan sanksi bagi pelaku yang membocorkan data pribadi dengan cara melawan hukum dapat dilihat pada pasal 45 UU ITE yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 27 ayat 9 dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Dalam KUH Perdata tidak diatur secara khusus mengenai kewajiban penyelenggara sistem elektronik, namun hubungan antar keduanya dapat didefinisikan dengan pasal 1338 KUH Perdata, pasal 1313 KUH Perdata,
yang menyebutkan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ketika pengguna sistem telah mendaftarkan diri secara sah dan mengisi serta menyetorkan data pribadi pada sistem elektronik, sebuah aplikasi ataupun website, itu artinya pengguna telah menyetujui ketentuan-ketentuan yang ada dalam website atau aplikasi tersebut. Nah, dalam hal ini, penyelenggara sistem elektronik dan pengguna sistem elektronik telah terikat suatu perjanjian seperti yang telah dicantumkan dalam pasal 1338 KUH Perdata. Kemudian didukung dengan pasal 1313 KUH Perdata yang mengatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pasal di atas bisa dijadikan acuan alasan timbulnya hak dan kewajiban antara hubungan penyelenggara sistem elektronik dan pengguna sistem elektronik. Dari penelitian tersebut dapat ditarik dua kesimpulan. Yang pertama, kewajiban penyelenggara sistem elektronik dalam menyelenggarakan sistem elektronik telah diatur di dalam UU ITE dan PPPTSE. Sementara itu, kewajiban yang diatur oleh KUH Perdata hanya mengatur mengenai kewajiban yang terjadi karena perikatan antara kedua belah pihak, yaitu penyelenggara sistem elektronik dan pengguna sistem elektronik. Terhadap kebocoran data yang dialami pengguna memang belum secara spesifik diatur oleh UU ITE. Namun, pada pasal 15 UU ITE, para ahli menyebutkan bahwa pasal tersebut mencerminkan presumption liability atau prinsip tanggung jawab presumption liability yang selalu membebankan pelaku usaha untuk bertanggung jawab dan dibebani pembuktian jika terjadinya kesalahan pada sistem. Yang kedua, tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik dalam KUH Perdata dapat dikaitkan dengan perbuatan melawan hukum yang pertanggungjawaban yang memiliki unsur penting, salah satunya adalah terdapatnya kesalahan seperti pada pasal 1365, 1366, 1367 KUH Perdata. Sementara itu, dalam UU ITE tanggung jawab didasarkan pada pasal 15 UU ITE yang membebankan pembuktian terhadap pelaku usaha atau penyelenggara sistem elektronik. Sekian presentasi spesial dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.